Dari sejak awal dikasih contoh. Dari sejak dini. Ana punya anak, ya. Ana nggak pernah ngajarin dia itu kencing di depan rumah. Tahu-tahu suatu hari dia buka celana, kencing di taman. Astagfirullah, belajar dari mana ini? Nah, ngomong, oh belajar dari anaknya tetangga. Jadi anaknya tetangga itu ketika ngomong sama orang tuanya, mau pipis ya buka sudah. Jadi di depan taman ya pipis. Akhirnya dia melihat, oh enak seperti ini. Itu contoh bahaya jangan. Kenapa penting memilih lingkungan? Karena anak ini ketika masa kecil dia akan lebih terpengaruh dengan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Belum lengkap dia bisa memahami, belum. Tapi dia bisa merekam dengan matanya apa yang dia lihat. Ngomong kadangkala jamaah, kotor. Itu terekam sama dia. Dari mana? Ya. Maka Anda selalu tanya, kalau ada sesuatu yang baru, dapat dari mana? Ya seperti itu. Maka tolong orang tua jadi contoh yang baik. Contoh yang baik ketika datang ke rumah, dicari anaknya, salaman sama anaknya, diciumin anaknya. Dari sejak kecil dia lihat, oh seperti ini menjadi seorang ayah. Akan terekam terus dia. Dia kalau panggil ibunya, umpamanya nama ibunya Siti. Siti. Anaknya manggil ibunya apa? Siti. Siti minta susu. Ibunya Siti. Karena itu yang dia rekam itu. Dia ngomong manggil ibu mama ya, umma ya, ummi, nggak ada dia. Makanya kenapa sebagian orang terpaksa manggil istrinya ummi. Ummi supaya anaknya ikut manggil ummi. Nggak manggil nama aja mah. Boleh nggak anak bapak manggil istrinya ummi? Boleh. Kalau panggilan itu panggilan manja ya untuk ngajarin anak. Bukan menjadikan istrinya seperti ibunya, tidak. Sholat orang tua. Perbanyak sholat sunnah di rumah. Jangan semua sholatnya di masjid. Qobliyah mungkin di masjid. Kadangkala kan jarak azan iqamah itu pendek ya. Kalau kita sholat di rumah qobliyah sampai masjid assalamualaikum. Itu sebagai masjid gitu. Akhirnya kita datang ke masjid lebih awal sholat qobliyah. Tapi ba'diyah itu waktunya panjang. Antum lakukan di rumah. Sehingga anak antum lihat bapaknya sholat apa bapaknya. Kadang-kala dia berdiri di samping bapaknya. Ikut dia sholat. Karena dia melihat bapaknya. Makan sama seperti itu. Ada orang tua yang selalu makan dengan tangan kanannya umpamanya. Itu anak lama-kelamaan kalau melihat orang tua yang ngomong, tangan kanan, nah ini ayah pakai tangan kanan. Oh iya ayah, mana kiri dan kanan ayah? Kadang-kala dia nggak tahu. Pernah anak punya anak, dia makan pakai tangan kiri. Anak ngomong, nah pakai tangan kanan nak, kata dia. Ayah pegang duit tangan kanannya. Oh iya, dia nggak paham. Ya ditukar duitnya taruh di tangan kiri, makan dengan tangan kanannya. Seperti itu terus orang tuanya memberikan contoh yang baik. Insya Allah anak tumbuh besar akan mencontoh orang tuanya. Baca Quran. Coba orang tuanya pegang Quran. Anak akan cari Quran. Tapi sebagian orang tua pegang tablet. Ngaji. Enak, ngaji. Anaknya suruh ngaji, bapaknya pegang tablet. Dia itu sakit hati sama orang tuanya. Maka tolong hindarin seperti itu. Jadi ketika nyuruh anaknya hendaklah orang tua melakukan terlebih dahulu. Jadi kalau mau ngaji sudah pegang Quran. Yuk ngaji nak ya, baca Quran. Anak itu akan baca jemaah. Nggak perlu teriak-teriak didik anak akhirnya. Sebagian orang tua mengatakan, oh bapak dulu sudah ngaji, sekarang kamu yang ngaji. Iya nggak benar-benar anak antum. Padahal dia butuh contoh dari antum. Kemudian yang keempat. Ketika anak kecil itu perlu ditalkin anak itu.
Artinya dikasih tahu ainallah fis sama umpamanya. Tanya man rabbuk Allah. Terus tanya man rabbuk Allah, man rabbuk Allah, man nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dinuk Islam. Terus ditalkin dia. Karena apa? Karena memang dia memorinya masih kosong. Dia belum bisa menalar pada waktu itu. Yang bisa hanya menghafal. Maka pendidikan anak pada waktu itu berupa hafalan. Terus diajarkan. Kenapa anak-anak TK itu bisa hafal doa-doa? Kenapa ibunya nggak hafal? Karena anak TK kan terus ditalkinin sama gurunya. Baca ini, baca ini, baca ini terus. Orang tuanya, alhamdulillah Ustaz, anak-anak bisa baca doa keluar rumah Ustaz. Ibunya belum hafal Ustaz. Kenapa? Dulu dia tidak ditalkin. Maka dikatakan al-ilmu fis sighari kan naqshi 'alal hajar. Ilmu di waktu kecil itu seperti memahat di atas batu. Dia akan hafal terus. Kemudian yang kelima, yang keenam. Yang kelima. Antum harus tahu kapan memberi sanksi kepada anak, kapan memberi reward kepada anak-anak. Ada punishment, ada reward. Antum harus lihat. Anak ini cocok enggak dikasih hukuman? Kadang-kala belum cocok. Jangan dikasih hukuman. Hukuman itu bukan berarti memukul, jemaah, enggak. Menghukum itu bisa jadi tidak memuji pekerjaan dia. Mengabaikan pekerjaan dia. Anak melakukan kesalahan enggak dilihat sama orang tuanya. Memberikan reward kepada anak bisa jadi berupa pujian, bukan hadiah. Ya Allah nak, bagus banget nak ya. Anaknya kadang-kala gambar. Ini sampai ada cerita orang tua yang zalim jemaah ya. Itu anak kecil jemaah menggambar di mobil Mercedes ayahnya. Pakai paku jemaah. Oh sampai itu jadi gambar. Dipanggil, ayah, sini ayah, kata dia ayah. Nih ayah, aku bikin gambar yang bagus ayah. Marah ayahnya. Akhirnya sama ayahnya dipukul anak ini, tangannya. Dipukul sampai demam. Anak itu di malam hari ternyata infeksi. Sampai akhirnya anaknya itu dipotong tangannya. Ketika itu anak, ayah, aku minta dikembalikan tanganku ayah. Tadi tujuan orang tuanya apa sih? Biar dia itu gambar. Kadang-kala anak itu gambar salah tempat, ya dikasih tahu. Jangan dihukum, dia itu nggak paham. Anak main HP, HP-nya jatuh, pecah. Dimarahin sama orang tuanya. Nggak perlu dimarahin. Dia nggak sengaja jemaah. Antum lebih cinta mana? Sama anak antum apa sama HP antum? Tahu-tahu anaknya HP-nya dibikin kapal-kapalan di kamar mandi. Ayah. Antum lihat, Allahu Akbar. Jangan dimarahin. Karena dia nggak paham.